Haleluya. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, setelah beberapa waktu lamanya saya khotbah secara seri di satu bagian tentang makna atau faedah atau hakikat dari Kristus naik ke surga. Ada 6 hal saya sudah sampaikan kepada umat Tuhan, dan saya berharap jemaat dapat menangkap sesuatu. Bagian terakhir berbicara tentang kedatangan Kristus kali kedua. Dan hari ini saya khotbah di topik yang berbeda, tetapi khotbah hari ini sifatnya hal-hal praktis untuk menopang perjalanan hidup kita agar kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Kita buka sama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita akan pelajari ada satu kisah ditemukan di sana, dan kiranya ini akan menjadi motivasi bagi setiap kita ketika kita mengalami kisah atau perjalanan hidup yang sama, agar kita tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, kita akan baca ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-24, karena ini merupakan satu kisah. Perikop ini merupakan satu kisah, karenanya saya tidak bisa comot ayat, tapi kita akan cek keseluruhan ayat dan saya akan baca seluruhnya bagi umat Tuhan di pagi hari ini. Umat Tuhan boleh mengikuti di setiap Alkitab masing-masing, juga di layar. Kemudian juga yang bisa menggunakan handphone silakan digunakan, tetapi dengan catatan harus di silent. Oke, mari kita lihat firman Tuhan. Iya, saya baca dan Bapak Ibu boleh mengikuti secara seksama. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata padanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku.
Elia mengambilnya ada perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu dia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau kemenangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia memanjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, dia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah janda di Sarfat itu kisah yang sudah sering kita dengar, yang sudah sering kita diceritakan, kita dengar mungkin pada waktu anak-anak, waktu kita kecil, juga waktu kita menjadi orang dewasa, dan itu dikhotbahkan kepada kita. Dan kisah ini bersamaan merupakan satu kisah yang tidak terpisahkan dari perjalanan seorang nabi Israel yang bernama Elia. Dan ini kisah merupakan kisah lanjutan bagaimana Tuhan pelihara Elia. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Elia dan Elia menubuatkan tentang 1,5 tahun musim kemarau, musim panas di Israel dan sekeliling, bahkan di sekitar Palestina. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, di waktu masa pemerintahan Raja Ahab di Israel, di Samaria, di Israel itu ada 2 kerajaan pada waktu itu. Kerajaan Yehuda pada waktu itu dipimpin oleh Raja Asa, kemudian kerajaan Israel di Samaria dipimpin oleh Raja Ahab. Dan firman Tuhan berkata Raja Ahab itu melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, bahkan lebih jahat dari raja-raja sebelumnya. Karena kejahatan. Nah, sudah perhatikan bahwa karena Tuhan ingin menjadikan Israel itu model bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia, maka kesalahan Israel itu bisa menyebabkan malapetaka bagi orang-orang di sekeliling. Dan karena kejahatan Raja Ahab itu menyebabkan Tuhan berfirman, dan Elia menubuatkan bahwa akan muncul musim kemarau 1 tahun 6 bulan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu Elia mengucapkan itu dan Ahab mendengarkannya, Ahab menjadi geram terhadap Elia. Lalu dia ingin membunuh Elia. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Elia pergi ke, kalau Bapak Ibu melihat satu perikop sebelumnya, itu berbicara tentang bagaimana Elia di sungai Kerit. Elia pergi ke sebelah timur sungai Yordan dan dia bersembunyi di pinggir sungai Kerit. Nah, sungai Kerit di 1 Raja pasal 17 itu, Elia di sungai Kerit itu dia bersembunyi, dan firman Tuhan berkata, Tuhan mengutus, Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk mengantarkan makanan kepadanya pada waktu pagi dan pada waktu petang hari. Seringkali kita berpikir bahwa burung gagak itu malaikat. Ternyata saya selidiki bahwa burung gagak itu benar burung gagak, bukan malaikat. Ada kisah lain ketika Elia tidur, ada malaikat yang membangunkan dia lalu menyediakan roti dan air kepadanya. Tapi kisah ini adalah benar-benar burung-burung gagak. Di waktu pagi mereka bawa roti, di paruhnya, di moncongnya, dia bawa roti, juga bawa daging. Saya tidak tahu berapa besar roti yang harus dibawa oleh burung gagak, tapi mungkin bukan 1 ekor, pasti banyak ekor, jadi bawanya banyak. Nah, sudah terkasih, dan setelah itu kisah selanjutnya, musim kemarau itu terus berlanjut, terus berkesinambungan.
1 tahun 6 bulan. Nah, saudara terkasih, di Sorong, jika musim kemarau itu terjadi 6 bulan saja, saya percaya setiap orang pegang geng lalu jalan cari air kiri kanan. Saya ada di kilo 14 ini sudah hampir berapa puluh tahun, hampir 30 tahun, dan saya paham itu kalau musim kemarau terjadi di Sorong. Bahkan kita tidak bisa bakar api di kebun karena ada kemungkinan bisa terjadi kebakaran. Itu musim kemarau. Nah, sehingga kisah ini ketika bercerita tentang musim kemarau, saya percaya kita ini hidup di wilayah, di daerah di mana kita ngerti betul yang namanya musim kemarau. Kalau orang di kota besar tidak mengalami yang namanya musim kemarau, mengalami tapi tidak berdampak karena selalu tersedia air. Tapi kita di pinggiran kota, kita benar-benar mengalami musim kemarau karena kita hidup dari sumur dulu. Sekarang saya percaya Bapak Ibu sudah punya sumur bor yang kedalamannya 30-50 meter dan tidak mungkin kekurangan air. Tapi bayangkan jika 1 tahun setengah, itu tidak mungkin tidak, pasti ada sumur-sumur bor yang kering. Halo? Dan akhirnya kios-kios yang menjual air jadi sasaran. Nah, tempat penjualan air galon itu menjadi sasaran. Bahkan di tahun-tahun yang lalu, ada orang yang mandi pakai air galon. Setiap hari dia harus beli berapa galon, mandi, masak, dan sebagainya. Itu kalau musim kemarau. Nah, hari ini saya berikan kita tema mengalami mujizat Tuhan di musim kemarau. Nah, musim kemarau itu tidak hanya bicara, memang kisah ini bicara soal musim kemarau. Tapi musim kemarau secara iman, secara rohani, kita ngerti bahwa musim kemarau tidak hanya bicara soal kekeringan ketika musim kemarau tidak turun hujan. Tapi musim kemarau juga bisa bicara soal hal-hal yang lain. Bisa bicara soal saat-saat masa-masa di mana kita mengalami kesukaran. Masa-masa di mana kita mengalami kesulitan. Masa-masa di mana Tuhan izinkan kekurangan sempat mampir di rumah kita. Karena di musim kemarau itu kita kenal yang namanya semua tanaman mati. Ada 4 musim besar di dunia ini, yaitu musim kemarau, musim hujan, musim semi, dan musim salju. Musim panas, musim kemarau itu musim di mana semuanya mati, termasuk musim salju. Tetapi orang bisa mengolah tanah, hanya dia menunggu 1 musim berikutnya. Di habis musim kemarau ada namanya musim panas, musim hujan. Musim kemarau itu disebut musim panas. Kita tanam tidak bisa tumbuh karena tidak ada air. Nah, musim kemarau dalam hidup orang percaya bicara soal saat-saat kesukaran. Saat-saat di mana doa-doa sepertinya tidak terjawab lagi. Saat dimana kita bisnis usaha kita, kalau minggu lalu saya singgung menyangkut jualan. Saat dimana mungkin sepertinya tidak ada pembeli lagi. Saat dimana anak-anak sepertinya mereka gagal dalam dunia pendidikan. Dan kita merasa bahwa doa-doa kita tidak terkabulkan. Di mana Tuhan? Perhatikan. Pada waktu musim kemarau terjadi 6-1 tahun saja orang sudah bersumur. Kenapa tidak ada hujan? Di mana Tuhan? Dan saya percaya pokok doa terpenting selama masa musim kemarau itu adalah Tuhan turunkan hujan. Haleluya. Bagaimana kalau hujan turun berkepanjangan sampai banjir terjadi di kota Sorong? Doanya adalah Tuhan hentikan hujan. Iya. Teman anak saya bilang ini, Tri, kok kebanjiran kah tidak? Dibilang begini, rumah saya di atas gunung, tidak mungkin banjir. Tapi saya bilang begini, zaman sekarang ini, di abad sekarang ini, di tahun-tahun ini, rumah di atas gunung pun bisa kena bencana. Karena yang namanya tanah longsor dan banjir, bandang. Jadi sudah terkasih,
Kelihatannya di dunia ini tidak ada tempat yang nyaman lagi bagi manusia. Tuhan seringkali menuntun kita pada masa-masa yang sukar dan sulit. Dan sudah perhatikan, mengapa Elia bisa pindah dari sungai Kerit ke kampung Sarfat? Karena ayat ini mencatat sungai itu lama-kelamaan menjadi. Tuhan pelihara Elia di sungai Kerit itu, di pinggir sungai, dibantu dengan burung-burung gagak itu. Mereka antar roti dan daging pada waktu pagi dan petang. Tapi lama-kelamaan sungai Kerit itu menderita. Lalu Tuhan berkata, pindah ke kota Sarfat. Elia mungkin saja berkata, begini, kemana lagi saya pergi? Sedang sungai yang tadinya begini dalam sekarang menjadi kering. Lalu Tuhan, bagaimana caranya engkau pelihara saya? Tapi Tuhan bilang, ketahui, aku telah memerintahkan seorang janda untuk menyediakan makanan bagimu. Tapi kalau kita baca ayat ini, kita temukan janda yang seperti apa? Bukan janda pemilik usaha, bukan janda yang kaya, bukan janda yang punya kebun berhektar-hektar, bukan. Tapi janda yang hampir mati karena persediaan makanan yang hampir habis. Tidak ada suami, dia tidak punya apa-apa. Musim kemarau memaksa semua orang yang hidup pada zaman itu mengalami kesukaran, kesulitan, kekurangan. Termasuk Elia abdi Allah mengalami kekurangan. Tapi mari kita lihat, di musim kemarau itu ternyata masih ada mujizat. Di masa kesukaran ketika semua orang tidak berdaya, bahkan janda ini berharap dia akan mati. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara mengalami kekurangan dalam bentuk apapun. Kau tidak mungkin berpikir akan mati. Halo. Saya percaya ketika engkau menghadapi tantangan sebesar apapun, pergumulan, bahkan kekurangan, bahkan dompet tinggal 1.000 rupiah pun, kau tidak pernah berpikir kau akan mati. Malah doamu, Tuhan, beri saya umur panjang. Tapi betapa musim kemarau ini menghancurkan banyak hal, sampai janda di Sarfat berharap dia akan mati. Tapi di tengah surutnya harapannya itu bahwa dia akan mati bersama anaknya, masih ada harapan dan masih ada mujizat. Nah, ini yang saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu, karena tadi dari awal saya berkata khotbah hari ini adalah khotbah praktis yang bisa menolong Bapak Ibu untuk berjalan bersama Tuhan di setiap musim-musim kehidupan. Kalau khotbah-khotbah kemarin saya berbicara kepada jemaat tentang bagaimana kita mempersiapkan diri. Kita ngerti kenapa Yesus naik ke surga dan apa yang dia harus lakukan, dan bagaimana kita meresponi proses yang sedang berlangsung dalam kekekalan. Dan kita pun harus mempersiapkan diri untuk menantikan apa yang akan dia kerjakan lagi, yaitu kedatangan dia kali kedua. Dan saya percaya bahwa di masa-masa penantian ini tidak semuanya enak. Kita mendengar tentang Yesus akan datang pada kali kedua sejak kita masih jadi anak sekolah minggu. Tapi sampai kita sudah punya anak cucu, dia belum datang. Dan saya percaya proses usia yang sedang berlangsung ini tidak semuanya aman, tidak semuanya baik-baik. Tuhan sering kali menuntun kita melewati yang namanya musim kemarau. Katakan sama-sama, saya pernah alami musim kemarau. Musim kemarau secara rohani bicara soal masa-masa kesukaran dalam hidup kita. Dan kita sekarang ada pada masa penantian akan kedatangan Kristus kali kedua. Bagaimana kita dapat bertahan di setiap musim kehidupan yang akan kita lewati. Karena kita punya satu tujuan. Kita harus stabil sampai dia datang pada kali kedua. Jangan pernah tergoyahkan, bahkan jangan pernah undur sampai dia datang pada kali kedua. Karenanya kita butuh bagaimana caranya kita menata hidup sedemikian rupa sehingga kita kokoh berjalan bersama Tuhan meskipun harus mengalami musim kemarau. Dan hari ini kita akan belajar tentang 4 hal bagaimana mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita
pada saat Tuhan izinkan musim kemarau datang dalam hidup kita. Pada saat Tuhan izinkan masa-masa kesulitan, masa-masa kekurangan, masa-masa kesukaran, masa-masa kegagalan, masa-masa ketidakberdayaan harus kita alami. Bagaimana kita dapat bertahan dan kita mengalami mujizat Tuhan. Hal yang pertama, bagaimana apa yang dilakukan sehingga wanita ini kemudian dia mengalami mujizat Tuhan. Hal yang pertama, ada sesuatu yang penting. Kita lihat ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Pada waktu Elia tiba di kota, di kampung Sarfat, ternyata janda yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Perhatikan. Tetapi makanan yang hendak dimasak itu, hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di buli. Segenggam tepung. Perhatikan. Segenggam tepung. Kira-kira Bapak Ibu segenggam tepung terlalu sedikit. Kalau segenggam beras agak sedikit banyak, tapi tepung terlalu sedikit. Pada waktu Elia berkata kepadanya, ambil saya air 1 mangkuk saya minum. Wanita ini pergi mengambil. Tapi ketika Elia berseru berkata, "Coba bawa lagi saya roti kecil. Ambil roti untuk saya." Wanita ini berkata, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu." Ada satu kata kunci terletak di ayat ini. Perhatikan. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Nanti baca kalimat termasuk. Begitu wanita ini melihat Elia, dia mungkin pernah mendengar tentang siapa Elia sebagai abdi Allah. Dia mungkin pernah mendengar. Dan saudara perlu ketahui, penyebab musim kemarau itu adalah Elia. Dia yang menyebabkan musim kemarau, karena dia yang menubuatkannya. Dia yang mengucapkan bahwa selama 1 tahun 6 bulan tidak akan turun hujan. Sampai saya mengatakannya, bayangkan. Sampai saya bilang turun hujan lagi, baru akan turun hujan. Elia pasti dimusuhi oleh orang-orang gara-gara kau yang bilang, gara-gara kau yang berdoa agar musim kemarau datang. Akibatnya segalanya menjadi hancur. Dan waktu dia tiba di Sarfat, dia minta minum. Kalau wanita ini bisa menjawab Elia, dia akan bilang gini, "Kenapa kau minta minum kepada saya? Kan kau yang tutup langit kan? Kan kau yang bilang tidak boleh turun hujan. Sekarang kau boleh minta air sama saya. Kita ini kekurangan air. Gara-gara kau punya nubuat itu membuat hujan tidak turun. Sekarang kita kehausan." Tapi apa yang terjadi? Wanita ini tidak berkata apa. Dia bergerak ambil air. Tapi pada waktu dia berjalan menuju rumah, Elia berkata, "Ambil juga sepotong roti agar aku makan." Wanita ini dia berkata, "Demi Tuhan." Tampilkan dulu kata itu. Perhatikan.
Apa yang wanita katakan kepada Elia? Dia langsung ucapkan, demi Tuhan. Saya sudah ajarkan kepada jemaat, kata Tuhan dengan huruf kapital semuanya. Bisa lihat ayat huruf itu. Perempuan itu menjawab, kita lihat, kita baca sama-sama 2-3. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Nah, kata Tuhan dengan semuanya huruf kapital itu nama personil, menunjuk kepada nama pribadi Tuhan, yaitu Yahweh. Jadi dalam bahasa aslinya dibaca begini, perempuan itu menjawab, demi Yahweh Tuhanmu, Elohimmu, sesembahanmu yang hidup. Ada 2 kata, demi Yahweh Allahmu yang hidup, demi Tuhan Yahweh sesembahanmu yang hidup. Aku tidak punya sepotong roti sedikit. Yang ada pada saya dan anak saya cuma segenggam tepung dengan sedikit minyak di bumbu. Dan sekarang saya mengumpulkan 2-3 potong kayu, ranting kayu ini. Saya akan pulang mengolahnya. Dan saya dan anak saya, kami akan makan. Anak perempuan, kami akan makan. Sesudah itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Musim kemarau membuat janda ini putus asa. Musim kemarau membuat janda ini putus harapan dan berharap makanan terakhir dimakan. Lalu sesudah itu akan mati. Pernahkah Bapak Ibu sampai pada titik seperti ini? Pernahkah kita sampai pada titik ini? Saya percaya Anda kehabisan beras sama sekali, di rekening tidak ada uang sama sekali, di dompet sudah habis sama sekali, yang ada tinggal kertas-kertas. Toh Anda pasti masih punya harapan. Kenapa? Ada saudara, ada tetangga, kalau ada orang lain. Tapi mengapa janda ini berharap dia akan mati? Karena kepada siapa dia meminta bantu lagi? Semua mengalami kekurangan. Semua orang di kota Sarfat itu mengalami kekeringan, mengalami kekurangan, mengalami kesukaran. Jadi siapa mau tolong siapa? Halo? Siapa mau bantu siapa? Siapa mau tolong siapa? Ketika kau berkata kepada temanmu, pinjam uang 10.000, dan saya lebih parah lagi, kawan. Minta beras 1 kilo kah? Aduh ibu, minta maaf. Kami lebih parah lagi. Jadi wanita Sarfat ini tahu bahwa semua orang mengalami. Tapi wanita ini punya sesuatu yang istimewa di mata Tuhan. Waktu Elia berkata kepadanya, bawalah kepadaku juga sepotong roti supaya aku makan. Dia berkata, demi Yahweh. Wah, saya baca kalimat ini. Orang ini dia langsung mengucapkan pertama, demi Tuhan sesembahan Yahweh Allah Israel yang hidup. Apa yang wanita pikirkan? Wanita Sarfat ini bukan orang Israel. Bahwa janda Sarfat ini bukan orang Israel, dia wanita asing, perempuan Fenisia, perempuan bangsa lain, bangsa kafir, bangsa penyembah berhala. Dan kota Sarfat ini bukan kota-kota orang Israel, kota orang asing, kota bangsa kafir, bangsa lain, bukan bangsa Israel. Tetapi wanita ini mungkin pernah mendengar tentang Allah di Israel. Tetapi wanita kafir ini mungkin pernah mendengar tentang siapa Tuhan sesembahan Israel. Sehingga pada waktu Elia muncul, dia langsung berkata, demi Yahweh Allahmu yang hidup, aku tidak punya roti. Apa sikap hati yang dimiliki oleh wanita ini? Bisa ditampilkan. Yang pertama, wanita ini memiliki hati yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan.
Wanita ini sadar dia sedang berhadapan dengan hamba Tuhan, wakil Tuhan. Dia sedang berhadapan dengan abdi Allah. Dan nama yang dia sebutkan itu mungkin dia pernah mendengar bahwa di Israel ada Tuhan yang terlalu ajaib. Dan dia percaya bahwa penyebab musim kemarau itu adalah Allah Yahweh yang dilayani oleh Elia. Haleluya. Sehingga dia berkata, aku tidak punya sepotong roti pun, aku hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit di bumi. Sesudah kami makan, kami akan mati. Jadi jika engkau minta makan, minum dan makan daripadaku, hidupku hanya bergantung pada Allah Yahweh yang kau sembah itu. Jika dia mengizinkan aku hidup, aku akan hidup. Hari ini aku harus mati. Tapi jika engkau datang di rumahku, Allahmu yang hidup sanggup menghidupkan aku. Amin. Sampai dia berkata demi Tuhan, demi Yahweh Allah. Apa yang dipikirkan oleh wanita ini? Wanita ini tidak menyembunyikan apa yang dia alami. Dia tulus, dia jujur di hadapan Tuhan. Sebenarnya salah satu kunci yang harus kita raih adalah kita belajar jujur dan tulus di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Seringkali kita mengalami masa-masa sukar dan sulit. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan Tuhan sedang kita tidak pernah jujur? Bagaimana kita mau ditolong Tuhan sedang kita tidak pernah mengatakan apa yang sesungguhnya kita alami? Halo. Saya sudah mengajarkan kepada jemaat agar setiap orang belajar terbuka, belajar tulus, belajar jujur ketika Anda datang ke gereja. Haleluya. Kunci agar kita dapat ditolong Tuhan adalah jujur dan tulus di hadapan. Katakan apa yang sesungguhnya sedang engkau alami. Jangan sembunyi. Amin. Katakan apa yang sesungguhnya kau alami. Kalau kau lagi sakit hati, katakan saya sakit hati. Kalau kau lagi kekurangan uang, katakan saya kekurangan uang. Jangan berpura-pura. Wanita ini tidak memiliki pura-pura. Dia tulus di hadapan. Berapa banyak orang ketika mengalami masa-masa sukar dan sulit masih menyembunyikan keberadaannya, masih pura-pura, masih bikin diri tahu, masih bikin diri ini. Katakan apa adanya supaya pertolongan datang. Haleluya. Wanita ini berkata, demi Yahweh, Tuhan sesembahan yang hidup. Dua kata ini, Yahweh yang hidup. Perhatikan. Wanita ini tidak punya harapan. Tapi ketika Elia datang di rumahnya, dia percaya oleh tangan Yahweh yang hidup itu, dia pasti hidup. Sehingga dia berkata, aku tidak punya apa-apa di rumah. Yang ada hanya tepung segenggam, minyak sedikit. Ada dua kejujuran dalam bagian ini. Yang pertama, tentang persediaan yang sudah tidak ada lagi. Tepung tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit. Itu pertama. Yang kedua, tentang apa yang ada di hatinya. Apa itu kira-kira? Pikiran untuk mereka akan mati. Perhatikan. Dia buka hatinya di hadapan abdi Allah. Karena persediaan makanan kami terlalu sedikit dan ini tinggal yang ini saja. Sesudah kami makan, kau harus tahu kami akan mati. Itu sebuah isi hati yang sangat dalam. Mana ada orang mau beritahu kalau dia mau mati? Halo? Mana ada orang mau beritahu kepada orang lain kalau dia berpikir bahwa dia akan mati? Pernahkah orang yang mau bunuh diri dia beritahu saya mau bunuh diri? Pernah? Dia jalan diam-diam pergi ke kios, belanjakan sesuatu, balik lalu selesai. Itu rahasia. Haleluya. Tapi wanita ini di hadapan Tuhan. Saya sedang buka bagaimana kita belajar jujur, tulus.
Katakan apa adanya di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan tahu bahwa itu ada, tapi satu hal Tuhan cari dalam hidup kita adalah keterbukaan hati. Bukankah kita berkata keterbukaan hati adalah awal dari Tuhan? Begitu banyak orang mendengar khotbah dan firman Tuhan, tapi selalu pura-pura di hadapan Tuhan. Haleluya. Begitu banyak orang datang di gereja, tapi masalah sesungguhnya dia hadapi dia tidak buka. Dia menangis, dia berpikir nanti orang tertawa saya. Dia berusaha tutup hatinya sedemikian. Dengar baik-baik. Setiap orang yang selalu tutup hati di hadapan Tuhan, kau akan pulang dengan masalahmu. Tidak akan datang pertolongan. Apakah Tuhan tidak mengerti isi hatimu? Dia ngerti, tapi dia mau Anda membukanya di hadapan. Keterbukaan hati di hadapan Tuhan itu sangat menjadi kunci engkau ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Jadi di posisi ini kita belajar. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, setiap kali kita berpapasan dengan Tuhan, tidak ada hal lain, harus buka hati. Wanita ini buka tentang dua masalah dia hadapi. Pertama, mereka kekurangan. Makanan yang tinggal tersisa cuma itu. Tapi di balik itu ada perasaan yang membuat begitu di hatinya. Hatinya hancur. Karena dia berkata, aku dan anakku setelah kami makan, kami akan makan. Jadi kalau hari ini Bapak minta roti, saya akan melakukan, saya akan buatnya dan kita akan makan sama-sama. Lalu kemudian Bapak pergi. Dan 1 minggu kemudian Bapak akan balik ke sini dan tidak lagi bertemu dengan kami. Karena kami sudah tidak ada. Dan orang akan beritahukan kepada Bapak, itu pusara mereka ada di sudut kampung. Wanita yang beri makan 1 roti minggu lalu, dia dengan anaknya sudah mati. Betapa ketika wanita ini diputus, ada di tengah putus harapan itu, ada pertolongan yang datang karena sikap hati yang terbuka di hadapan. Haleluya. Mari belajar miliki hati yang tulus dan jujur, terbuka di hadapan. Katakan sesungguhnya tentang masalah. Amin. Katakan sesungguhnya tentang masalah. Jika tidak, pertolongan tidak akan datang. Jadi sebenarnya bukannya Tuhan tidak menolong kita, tapi Dia membutuhkan. Dia sedang mencari yang namanya ketulusan dan kejujuran. Katakan pada samping kiri kanan, makanya kau belajar tulus dan jujur di hadapan kita. Kalau kau lagi kekurangan, bilang saya kekurangan. Haleluya. Jangan tutup masalah di hadapan Tuhan, supaya Tuhan akan. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Nah, setelah kami memakannya kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, perhatikan ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan. Kita baca sama-sama ayat 14-23. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ditahan. Wanita itu tadi berkata, demi Tuhan, demi Yahweh Allahmu yang hidup, kami setelah makan dari tepung dan minyak sedikit berkata.
Karena wanita ini membuka hatinya, maka Tuhan berfirman. Tuhan yang mana? Tuhan yang tadi dia sebut itu. Sekarang Elia berkata kepadanya, sebab beginilah firman Yahweh, Allah Israel yang tadi kau sebut namanya. Bisa tangkap ini? Amin. Tadi kau berani berkata dia Allah yang hidup. Maka sekarang saya berkata kepadamu, tepung di dalam tempayan itu. Allah yang tadi kau sebut nama, dia berkata tepung dalam tempayan tidak akan pernah habis. Amin. Dan minyak di buli-buli itu tidak akan pernah habis sampai dia turunkan hujan. Kapan? Sampai musim kemarau ini berakhir. Wow. Kuncinya di mana? Tadi kau berani berkata dia Allah yang hidup. Kau harus tahu dia benar hidup. Amin. Dan di dalam dia engkau pun akan hidup. Amin. Tidak ada lagi harapan untuk kau mati. Tidak ada lagi kau berkecil hati. Sekarang kau harus berubah. Apa rahasia yang dimiliki wanita sehingga dia mengalami mujizat di musim kemarau? Dia bersedia mendengarkan firman dan bertindak sesuai firman. Perhatikan, berapa banyak orang ketika mengalami masa sukar dan sulit, dia masih tetap bergerak sesuai firman. Ketika kekurangan datang dalam rumahmu, dalam rumah tanggamu, dalam keluarga, dalam hidupmu, bisakah kau menahan tanganmu dari mencuri? Halo? Bisakah kau tahan diri untuk tidak mencuri? Walaupun kau tinggal nafas satu-satu, kau makan beras sedikit lalu mati. Sementara ada kebun, orang berkebun di samping itu, kau tinggal curi saja. Bisa? Ini masalah dihadapi oleh wanita. Bisakah kau berani berharap pada Allah yang hidup? Wanita ini dia berkata, jika Allah yang hidup itu tidak menolong saya akan mati bersama saya. Dan Elia berkata kepadanya, karena kau berkata dia Allah yang hidup, sekarang kau dengar, tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam mulut tidak akan habis. Karena dia hidup. Kalau kau berani berkata dia Allah yang hidup, kau harus tahu bahwa kau pun akan hidup dan tidak akan mati lagi, seperti yang kau katakan. Haleluya. Wanita ini mendengarkan secara baik. Betapa penting kita harus mendengar firman secara baik, dan kemudian kita harus bertindak sesuai. Itu kunci untuk kita ditolong. Katakan sama-sama, kunci untuk ditolong pada waktu masa kesukaran. Harus bertindak sesuai firman. Dengar baik-baik firman, lalu bertindak sesuai firman. Ada 3 hal di bagian ini. Perhatikan ayat 12 hingga ayat 13. Saya baca ayat 13. Ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Wanita ini punya paradigma yang salah. Sejak awal dia pikir karena mereka kekurangan, maka langkah selanjutnya pasti mati. Itu pasti. Tapi karena dia mendengarkan secara seksama ayat 14 tadi, ketika Elia berkata kepadanya, Tuhan Allah Yahweh yang kau sebut tadi, dia berfirman, tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas. Setelah dia paham firman Tuhan,
Ayat selanjutnya berkata, maka dia pergi. Ayat 15, perhatikan ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Elia berkata, pergilah lakukan seperti yang kau katakan, tetapi buat lebih dahulu. Kalau kau bisa buat 3 kue, yang pertama kau buat untuk saya dulu. Baru sesudah itu bagi kau dengan kau punya anak. Wanita ini bertindak seperti itu. Kalau kena kita kan kita bilang gini, enak sekali. Kau dari mana? Bukan orang Israel, bukan nabi. Ini kan makanan buat saya anak perempuan, enak sekali. Kau mau lebih pahit tua, kau mau makan lebih dulu. Saya anak harus makan lebih dulu. Haleluya. Tapi dia buat lebih dulu kepada nabi. Kenapa? Karena dia sudah paham firman. Mengapa wanita ini berani bertindak menyediakan kue lebih dulu kepada Elia? Karena dia sudah paham bahwa tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Jadi dia mengerti firman, dia mendengar secara seksama firman, sampai dia mengalami perubahan pola pikir. Kalau saudara mendengar firman, hal pertama yang harus terjadi dalam hidup saudara adalah firman harus mengubah pola pikirmu. Amin. Setelah dia tahu bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang, maka dia berubah pikiran. Yang tadi berpikir akan mati, yang tadi berpikir akan mati, dia mulai berpikir, oh berarti kami tidak akan mati lagi. Saya salah konsep. Kalau berapa banyak orang mendengar firman tapi konsepnya tidak berubah. Berapa banyak orang mendengar firman hal-hal baru tapi dia masih tinggal dengan konsep lama. Perhatikan, mengapa wanita ini berani menyediakan roti lebih dahulu bagi Nabi? Karena pola pikirnya sudah berubah. Dia tidak berpikir lagi akan mati, karena dia tahu dengan tersedianya tepung itu. Bahkan Elia berkata, sampai hujan turun. Itu berarti jika saja di musim kemarau ini banyak orang mati, janda kau harus tahu bahwa kau dengan kau punya anak itu tidak akan mati. Kalau jadi pada waktu dia dengar firman, pola pikirnya berubah. Maka dia berani. Banyak orang kalau mendengar firman lalu tidak melakukan, masalahnya di mana? Karena firman itu selalu bertentangan dengan pola pikir. Kalau firman tidak menerobos pola pikirmu, kau tidak akan pernah mengalami berkat dalam hidup. Firman harus mengubah pola pikir. Amin. Padahal firman jelas. Tapi kalau firman tidak mengubah kau punya cara berpikir, sulit. Maka Yesus berkata, anggur baru tidak bisa diisi dengan kantong lama. Anggur baru harus isi di kantong yang baru. Sebab kalau anggur baru diisi dengan kantong lama, lama-lama kantong itu tersobek dan anggur itu menjadi. Firman yang murni, kebenaran-kebenaran rahasia yang baru disampaikan, kau sulit menerimanya, maka kau tidak akan pernah alami. Kenapa? Karena konsepmu masih konsep lama. Karena konsepmu masih konsep lama. Tapi jika masih ada orang tua berkata gini, Pak itu salah, itu biarkan anak-anak dewasa dulu baru mereka ambil keputusan, itu paradigma lama. Amin. Jadi orang lain akan bergerak maju, kau tetap tinggal di situ karena kau punya paradigma. Amin. Haleluya. Jika firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dia berkata, iya, tapi kalau kita lapar bagaimana kau mau sembahyang? Ini kan jam saya harus ke pasar, saya ke pasar dulu. Itu pola lama.
Jadi izinkan firman Tuhan mengubah pola pikir. Yang bilang amin cuma satu orang. Izinkan firman mengubah pola pikir. Baru 4 orang. Izinkan firman mengubah pola pikir. Amin. Jadi pola pikir harus berubah sebelum Allah memberkati, karena itu kunci. Maksudnya begini, kalau pola pikir kita tidak berubah, tidak ada koneksi antara cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan. Karena manusia harus menyesuaikan cara berpikirnya dengan pikiran Tuhan. Tuhan tidak bisa menyesuaikan pikirannya dengan pikiranmu. Kita yang harus menyesuaikan. Karena Tuhan konsisten dengan firman. Halo? Karena Tuhan itu konsisten dengan firman. Dia tidak bisa mengubah firman karena kepentingan kita, nggak bisa. Ini penting sekali. Tuhan tidak bisa mengubah firman karena kepentingan manusia. Dia tetap konsisten dengan firman. Itu letak masalah yang sering kali kita hadapi. Mendengar firman tapi sulit menangkap. Mendengar firman tapi sulit mengerti karena kita mempertahankan pola pikir. Lalu Yesus berkata, orang yang mendengar firman tapi tidak mengertinya, datanglah iblis lalu merampas firman. Dia bagaikan benih yang ditabur di pinggir jalan. Setelah benih itu ditabur, burung-burung datang lalu memakan. Kalau sehingga tidak ada tempat lagi, benih itu sia-sia gitu. Orang mendengar firman tapi tidak bisa mengerti karena paradigmanya yang keras, pola pikir yang keras dan tidak mau berubah. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Walaupun Bapak Gembala khotbah 2 jam, dia dengar tapi dia tidak mengerti apa-apa. Pola pikir tidak mau berubah. Berapa banyak orang ingin mengubah pola pikirnya? Saudara yang beriman, baru akan mengalami mujizat di musim kekeringan. Haleluya. Yang kedua, mendengar secara baik supaya dapat sungguh-sungguh menangkap pesan Tuhan. Ayat yang ke-14. Saya percaya pada waktu Elia berkata kepada wanita ini, dia kan sedang dalam perjalanan ke rumah. Tapi ketika Elia berkata kepadanya, berbicara kepada dia berhenti sejenak, dia balik belakang. Lalu dia perhatikan apa yang Elia sampaikan. Mengapa dia harus mendengar secara sesama? Supaya dia dapat mengerti betul apa pesan yang Elia sampaikan kepada. Dan dia berhasil menangkap pesannya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Itu pesan penting sekali. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai hujan kembali. Perhatikan, masalahnya adalah, perhatikan, kapan Tuhan turunkan hujan ke bumi? Karena Elia berkata kepada Raja Ahab, sesungguhnya 1 tahun 6 bulan hujan tidak akan turun ke bumi sampai aku mengatakannya. Jadi kunci turun hujan ke bumi itu terletak di mulut Elia. Perhatikan. Jadi Tuhan hujan turun ke bumi itu tergantung perkataan Elia. Kalau Elia kembali menubuatkannya, barulah turun hujan. Tapi dalam konteks ini Elia berkata kepadanya, tepung itu tidak akan pernah habis. Perhatikan, Elia menjadi sarana turun hujan dan tidak turun hujan. Tapi sekarang Elia berkata kepada dia, itu masih lama hujan tidak akan turun ke bumi. Karena dia terletak, kuncinya ada pada saya yang berkata kepada Tuhan, turunkan hujan, maka Tuhan akan turunkan hujan. Dan sekarang saya berkata kepadamu, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan pernah habis. Wanita ini mendengar sampai dia menangkap pesan Tuhan. Wanita ini mendengar seksama sampai dia menangkap rema dari Tuhan. Pada waktu firman Tuhan diberitakan, ada satu titik penting sekali bagi jemaat Tuhan.
kau harus mendapatkan rema. Katakan sama-sama, harus mendapatkan rema. Haleluya. Kau harus mendapatkan secara langsung pesan dari Tuhan. Bukan kata-kata saya, tapi perkataan Tuhan yang menyentuh hatimu. Perkataan Tuhan yang menyentuh masalahmu. Nah, sudah perhatikan. Pada waktu Elia berkata kepadanya, tepung di dalam tempayan itu tidak akan pernah habis. Apakah menyentuh masalah janda? Iya. Waktu dia berkata minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Apakah perkataannya menyentuh persoalan dari janda itu? Dan ini yang ditangkap oleh janda, sehingga dia berlari ke rumah. Dan dia dengan iman yang teguh, saya akan buat kue. Bila perlu semuanya saya bawa untuk ini. Mengapa? Waktu dia tuang minyak ke dalam kuali, kemudian dia taruh botol minyak itu, dia balik lihat masih ada. Tidak berkurang, tidak bertambah, sama. Ketika dia angkat dia senduk terigu, dia balik ke dalam, lihat ke dalam tempatnya, ada lagi. Tidak berkurang. Dan sudah perhatikan, kondisi ini, mujizat yang sama, pernah terjadi waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang. Waktu dibagi, itu kapan, bertambahnya kapan? Waktu pembagian. Dia kan pecahkan roti itu. Tuhan memecahkannya, lalu kemudian dia bilang, ya Yakobus dan teman-temannya, kalian bagi. Waktu mereka bagi, itu yang tidak pernah habis. Mereka bagi sampai 5.000 laki-laki, tidak terhitung wanita dan anak-anak. Jadi ada yang berkata itu hampir 15.000, bahkan mungkin lebih. Karena di kebiasaan itu di dalam perkumpulan tuh wanita dan anak-anak lebih banyak. Coba lihat ibadah kita hari ini, pasti wanita dan anak-anak lebih banyak. Jadi waktu dibagi itu, kenapa bapak-bapak itu tahulah mereka ada di mana? Jadi yang hadir kebanyakan wanita dan anak-anak. Sudah perhatikan, waktu dibagi itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Bahkan mungkin orang terakhir barulah roti itu habis. Tapi waktu dimakan pun tidak habis-habis. Sampai kemudian mereka kembali mengumpulkan 12 keranjang. Tadi dibagi cuma berapa keranjang, sekarang dikumpulkan sisanya tinggal masih ada 12 keranjang. Haleluya. Amin. Dan wanita ini benar-benar menangkap pesan Tuhan. Adakah ketika saya berkhotbah, adakah Anda menangkap satu pesan khusus yang Tuhan sampaikan? Itu penting sekali. Katakan pada sang kita, kau harus benar-benar menangkap pesan Tuhan. Dan semua kata-kata saya yang begitu banyak, itu harus ada satu kata atau dua kata yang kau tangkap dan kau percaya Tuhan berbicara secara pribadi bagi Anda. Itu penting sekali. Dan wanita ini sampai pada titik itu, dia tangkap rema dari apa yang disampaikan. Dan dia punya harapan, dan dia mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, dia mendengar secara baik sampai sehingga dia dapat bertindak dengan tepat sesuai firman Tuhan. Ayat 15. Saya yakin dia tidak akan berani bertindak sedemikian rupa kalau dia belum mengerti firman. Elia berkata, buat lebih dahulu yang kecil saja, yang bundar yang kecil saja, bawa kepadaku. Baru sesudah itu kau buat juga bagi engkau dan anak. Apa yang dilakukan? Firman Tuhan berkata, ayat 15 berkata, wanita ini bertindak sesuai apa yang Elia sampaikan kepadanya. Dia pergi, dia bawa kayu yang sedikit itu, dia olah tepung dengan minyak yang ada itu, dia bikin yang pertama, dia bawa kepada Elia. Dia berkata kepada anak perempuan, tunggu dulu, itu opa mau makan lebih dulu.
kita harus dengan opa dulu. Dia bawa dengan air 1 mangkok, bawa ke sana. Opa Elia makan terlebih dahulu. Habis itu dia balik dan dia olah 2 buah lagi untuk dia dan anaknya. Setelah dia balik melihat tempayan, ternyata tepung yang tadi masih ada. Dia lihat buli-buli minyak sedikit tadi masih ada. Posisi seperti itu, takaran seperti itu tidak habis selama 1 tahun 6 bulan. Haleluya. Yesus berkata, berikanlah kepada kami pada hari ini, dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia tidak berkata begini, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan yang berkelimpahan, bukan. Makanan kami yang secukupnya. Artinya juga, jika hari ini kita perlu makan, ada makanan. Besok pagi kita butuh makanan, ada makanan. Lusa kita perlu lagi, ada. Jadi Allah kita itu Allah yang sanggup menyediakan di setiap waktu, pada waktu kita membutuhkan. Bukan berkelimpahan, tapi dia berjanji mencukupkan. Setiap kali kita perlu, ada. Haleluya. Setiap kali kita perlu, ada. Haleluya. Karena tidak akan pernah habis. Sampai Yesus berkata, perhatikan burung pipit di udara. Dia tidak pernah pegang cangkul, dia tidak pernah punya parang sabet, tidak punya air, dan lain sebagainya. Dia tidak pernah tanam kebun rambutan, kebun kasih dia tidak punya. Tapi Tuhan sanggup pelihara. Apatah lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Di masa-masa sulit, kita tambah sulit karena apa? Kita sulit mempraktekkan firman. Sebenarnya justru di masa sulit, kau harus praktekkan firman, karena disitulah kuncinya. Wanita ini mendengar firman dan tidak tinggal diam. Dia praktekkan, dia buktikan. Kalau Elia berkata tepung dalam tempayan tidak akan habis, saya akan buktikan dan saya melihatnya. Apakah dia alami? Bahkan bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, 1 tahun 6 bulan. Tepung sedikit itu mampu mencukupkan dia dan anaknya. Minyak sedikit tidak pernah habis. Haleluya. Maka hal yang kedua, mengalami bagaimana kita mengalami mujizat di musim kemarau. Belajar mendengar firman secara seksama dan kemudian bertindak sesuai firman. Jangan takut. Elia berkata, jangan takut, kau harus bertindak sesuai firman. Nah, kesalahan kita, kelemahan kita di masa kekurangan justru kita takut dan kita enggan untuk mempraktekkan firman Tuhan. Itulah rahasia kenapa kita tidak bisa ditolong oleh Tuhan, karena kita melanggar firman. Saya yakin kalau wanita ini tidak bertindak sedemikian rupa, dia tidak akan pernah mengalami mujizat. Tapi karena dia bertindak seperti itu, dia mengalami mujizat. Yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Ada masalah kedua yang dihadapi oleh wanita. Kekurangan sudah berlalu. Karena tepung di dalam tempayan itu tidak habis. Minyak dibuli-buli tidak berkurang. Tapi kemudian Tuhan izinkan masalah kedua. Apa masalah kedua? Anaknya sakit lalu mati. Tadi wanita ini berpikir dengan adanya kelaparan itu muncul, dia akan mati. Tapi setelah kelaparan lewat, tiba-tiba anak itu sakit. Lalu kemudian wanita ini bingung. Wah, tadinya saya pikir ketika kami lapar kami akan mati. Nah, kau sudah menubuatkan mujizat terjadi mujizat, sekarang kenapa anak saya mati? Ada 2 kata dia berkata kepada Elia.
Apakah kau singgah ke sini untuk mengingatkan saya tentang dosa saya? Yang kedua, lalu karena kau singgah, gara-gara kau sakit hati. Wanita ini boleh menuduh, tapi sebenarnya hatinya itu, dia berkata, sekarang saya ingin melihat apa yang Tuhan lakukan. Musim kelaparan sudah lewat, sekarang anak saya harus hidup. Hal yang kedua dijumpai dalam hati wanita. Dia mulai belajar bergantung secara penuh kepada Tuhan sampai terjadi mujizat. Dalam hati dia berkata, kekurangan sudah lewat. Sekarang saya melihat, kau buktikan anak saya harus hidup. Dia berkata, kau datang untuk mengingatkan dosaku dan kau menyebabkan kematian anakku. Sekarang saya mau lihat apakah anak saya hidup. Dia mulai berketetapan hati untuk berharap sampai mujizat Tuhan terjadi. Langkah-langkah ini penting bagi orang percaya. Di masa kesukaran, pertama, kau harus belajar jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, kau belajar mendengar firman secara seksama lalu bertindak sesuai firman. Lalu yang ketiga, kau belajar bergantung secara penuh kepada Tuhan sampai terjadi mujizat. Jadi di masa kesukaran, kau harus berdoa agar mujizat Tuhan terjadi. Di saat dimana kau tidak berdaya, kau harus berdoa agar mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Jangan sampai bilang sama Tuhan begini, kalau Tuhan tidak buat mujizat, saya yang melakukan mujizat dengan cara saya. Tidak mungkin. Hal yang ketiga, dalam Kisah ayat 17-23, wanita ini mulai pasrah dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia ingin melihat mujizat Tuhan. Karena dia berharap anaknya hidup, lalu kemudian Elia mulai ambil anak itu dari pangkuan mamanya. Dia bawa naik. Jadi sudah perhatikan, Elia setelah dia minta makan, dia tidak tinggal di tempat lain. Dia tinggal sama-sama dengan janda dan anaknya itu, tapi di lantai 2. Jadi rupanya janda ini punya rumah yang masih ada kamar atasnya, menjadi penginapan bagi Elia selama 1 tahun 6 bulan itu. Elia tinggal di situ. Elia bawa naik anak itu ke atas, lalu kemudian membaringkan tubuh 3 kali, mendekap anak itu. Lalu dia berdoa, ya Tuhan Allah Israel, Yahweh Allah Israel. Apakah kau timpakan juga malapetaka buat janda itu? Janda yang sudah menerima aku sebagai apa? Penumpang di rumahnya. Tuhan, kau sudah melewatkan dia dari kekeringan, kelaparan. Sekarang, apakah anaknya harus mati? Kembalikan nafasnya, kembalikan nyawa. Tuhan dengar doa Elia. Mengapa Tuhan bisa dengar doa Elia? Karena wanita ini punya sikap hati yang membuat Tuhan melakukan mujizat. Wanita ini telah menyerahkan segenap hidupnya kepada Tuhan. Dia memungkinkan mujizat Tuhan terjadi. Perhatikan, kalau kita minta orang mendoakan kita sendiri harus membuka hati. Orang mau doa seperti apa, kalau kau tutup hati, tidak akan terjadi. Wanita ini berharap Elia menghidupkan anaknya, tapi dia buka hati. Pada waktu Elia berdoa, firman Tuhan berkata, Tuhan mendengar doa. Sehingga kemudian anak itu hidup. Lalu kemudian Elia bawa turun. Elia berkata, ibu, anak perempuan sudah hidup, dia adanya. Apa kata wanita itu? Ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama 2-3. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah, pelayan Tuhan, dan firman Yahweh, firman dari Allah Yahweh yang kau sampaikan itu adalah. Artinya begini, Allah Yahweh itu Allah yang benar.
perkataannya benar. Dan engkau abdi. Jadi ada hubungan. Engkau adalah abdi Allah, artinya kau pelayan Allah. Dan Allah Yahweh itu Allah yang benar dan perkataannya benar, dan kau sampaikan apa yang benar dari Allah yang benar. Amin. Itu artinya begini. Setiap firman yang kita baca, kita dengar, dikhotbahkan, itu firman dari Allah Yahweh. Kita harus bisa menerimanya apa adanya. Harus belajar percaya bahwa itu firman itu benar. Dan itu harus bertindak sesuai firman karena itu benar, berasal dari Allah yang benar. Haleluya. Hal yang terakhir, wanita ini kemudian mengakui kebesaran Tuhan dan memuliakan Tuhan. Berapa banyak orang di antara kita setelah menerima berkat masih ada di gereja dan memuliakan Tuhan. Kadangkala pada waktu susah cari Tuhan, tapi pada waktu senang lupa Tuhan. Ada begitu banyak. Waktu dia memulai pekerjaan, ini mimbar penuh dengan catatannya, pokok doa. Tolong doakan. Tapi ketika dia sukses, masihkah dia ada di gereja? Halo. Waktu dia melamar pekerjaan, Bapak Gembala tolong doakan. Tapi setelah dia berhasil dapatkan pekerjaan, masihkah dia berkata, Bapak Gembala terima kasih, ini persepuluhan saya. Ada. Pakai sendiri. Akhir dari kisah ini, wanita ini diselamatkan. Dan dia menjadi orang percaya yang memuliakan Tuhan. Saya percaya dia akan berkata kepada Elia, Bapak, kalau datang ke kota Sarfas, tinggal di sini. Jangan tinggal sama orang lain. Tinggal dengan saya saja. Kalau kembali ke kampung ini, datang saja ke rumah. Bapak bukan masa siapkan atas. Ya. Berapa banyak orang setelah diberkati Tuhan masih memuliakan Tuhan. Berapa banyak anak-anak muda setelah sukses dalam hidupnya masih tak cari Tuhan. Berapa banyak orang ketika masa kesukaran Tuhan menolong dia, tapi ketika dia sukses masih melayani Tuhan. Haleluya. Berapa banyak orang yang setelah ditolong Tuhan masih kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus berjumpa dengan 10 orang di kota Samaria. 10 orang kusta di Samaria. Mereka datang berseru kepadanya. Dan dia berkata, pergilah, perlihatkan diri kepada mereka. Pada waktu mereka sedang dalam perjalanan, firman Tuhan berkata, 10 orang itu sembuh. Berapa banyak orang kembali, tidak masuk ke dalam kota, tapi begitu dia lihat sembuh, dia tidak lagi ke dalam, dia tidak melanjutkan perjalanan, tapi dia kembali. Berapa banyak orang yang kembali? 9 orangnya kemana? Lupa diri, lupa darah. Sudah sembuh, mau apa lagi? Selamat tinggal. Tapi yang 1 orang kembali bersujud. Tuhan mencari 1 orang di antara 10 orang. Adakah saudara orangnya? Tuhan mencari 1 orang yang ketika dia mengalami mujizat Tuhan, dia kembali sujud di kaki. Hari ini Tuhan cari di antara seluruh anggota yang ada. Mungkinkah Anda orangnya? Katakan bersama, mungkin kau orangnya. Haleluya. Anak-anak muda bisa tangkap firman ini. Berapa banyak orang setelah ditolong Tuhan masih kembali bersyukur kepada Tuhan. Wanita ini setelah melihat mujizat dan dia berkata, sekarang saya tahu kau adalah abdi Allah. Allahmu hidup dan firman-Nya benar. Karena saya Allah. Ayub berkata, dari dulu aku mendengar engkau, itu karena kata orang. Sekarang mataku sendiri melihat. Setelah kau sendiri melihat Tuhan, kau harus setia
memuliakan dia sampai dia datang. Tuhan memberkati kita.